Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas manajemen strategi kelas C kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Lulut Eko Saputra, Raditya Arga, dan Rizal Dian Pratama. PT Wijaya Karya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia. Dari hasil nasionalis perusahaan Belanda, Vis & Co atau NV Vis & Co. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1960 dan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 5 tanggal 11 Maret 1960. Wika lahir dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya, dimulai sebagai subkontraktor di akhir 1960-an, Wika berkembang menjadi pemborong pemasang jaringan listrik tenaga rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, Wika memperluas usaha menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Visi PT Wijaya Karya Tbk sendiri yaitu menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang energi production dan construction (EPC) dan investasi integrasi di Asia Tenggara. Untuk mencapai itu, mereka mempunyai beberapa misi. Yang pertama, menyediakan produk-produk energi, industri, dan infrastruktur yang terpadu serta unggul. 2. Memenuhi harapan pemangku kepentingan utama. 3. Menjalankan praktek etika bisnis yang menjadi warga usaha yang baik dan memelihara keberlanjutan perusahaan. Yang selanjutnya, ekspansi strategi ke luar negeri dan mengimplementasikan best practice dalam sistem manajemen terpadu. Analisis eksternal makro, peluang, politik. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas bisnis. Sosial, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tingkat pengetahuan masyarakat akan masalah hukum terus meningkat. Ekonomi, kebijakan moneter pemerintah mendorong perkembangan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di bidang infrastruktur. Teknologi, sistem informasi merupakan sarana untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan perusahaan. Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi terhadap hak kekayaan intelektual. Analisis eksternal mikro, ancaman mendatang baru. Pesaing baru dari dalam dan luar negeri mulai menjajaki pasar industri beton percetakan. Ancaman produk pengganti. Beton pracetak masih belum ada produk penggantinya. Perubahan hanya terjadi pada pengembangan produk yang sudah ada. Ancaman pesaing, keterlibatan pada berbagai mega proyek infrastruktur semakin mengukuhkan brand image Wika Beton sebagai produsen beton percetakan termuka di Indonesia. Ancaman kekuatan pelanggan. Peran swasta dalam pengembangan semakin meningkat. Ancaman kekuatan pemasok, produsen PC wire cenderung mengalihkan produksinya ke PC bar. Analisis eksternal makro, politik. Belum adanya undang-undang investasi yang secara komprehensif melindungi kepentingan investor. Ekonomi, pemerintahan sedang menyusun peraturan mengenai pemisahan aset BUMN sebagai kelompok aset bisnis. Analisis internal, manajemen dan SDM, kekuatan, memiliki 7 nilai yang dapat menunjang Wika dalam bisnisnya. Pengelolaan SDM diarahkan pada sistem manajemen yang berbasis pada kompetisi, struktur organisasi yang baik. Kelemahan, manajemen risiko yang masih kurang. Marketing, kekuatan, brand image yang kuat pada masyarakat, memiliki market share yang tinggi. Kelemahan, kegiatan produksi belum selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang perusahaan. Informasi kegiatan operasi pemasaran belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menetapkan langkah-langkah strategis. Finansial, kekuatan, Wika Beton mendapat kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan dan mitra kerja. Kelemahan, ketergantungan modal kerja dari pinjaman bank masih tinggi. Produksi, kekuatan, teknologi produksi beton percetakan berkembang dengan pesat. Kelemahan, bergantung pada penawaran pemenang tender. Untuk yang berikutnya yakni analisis SWOT atau SWOT perusahaan Wijaya Karya. Untuk yang pertama yakni kekuatan. Dikenal sebagai produsen beton pracetak dengan kualitas dan citra yang baik. Kemudian kapasitas produksi jauh di atas pesaing sehingga Wika Beton memiliki posisi tawar yang baik terhadap pelanggan, khususnya pada proyek pembangunan infrastruktur. Kemudian Wika menguasai berbagai macam teknologi produksi beton pracetak sehingga mampu merespon kebutuhan pasar dengan cepat.
Kemudian, Wika memiliki mitra kerja yang handal dan bersaing dalam penyediaan material, peralatan, tenaga kerja, dan modal. Untuk yang berikutnya yakni kelemahan atau weakness. Implementasi strategis perusahaan tidak berjalan secara seimbang, menyebabkan adanya fungsi di perusahaan yang belum sepenuhnya mampu mengikuti tuntutan perkembangan. Kemudian fasilitas dan pengelolaan laboratorium beton dan material belum mencerminkan citra perusahaan sebagai produsen beton plat cetak terkemuka. Kegiatan penelitian dan pengembangan kurang terintegrasi dengan program pemasaran jangka panjang, menyebabkan hasil litbang produk kurang berorientasi pada kebutuhan pasar. Kemampuan finansial relatif rendah untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan pabrik baru. Untuk analisis SWOT yang berikutnya yakni kesempatan atau opportunity. Stabilitas politik mendukung jalannya pembangunan nasional, sehingga potensi pasar dalam negeri akan terus mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Kemudian adanya undang-undang investasi baru yang cukup fair diharapkan akan mendorong peningkatan pada investasi di sektor konstruksi, khususnya jalan tol dan power plant. Brand image Wika yang semakin baik akan berpengaruh terhadap peningkatan perolehan Wika Beton. Pemerintah akan mendorong pembangunan perumahan dengan pola rumah susun atau rusun dan rumah sederhana sehat atau RSH. Kemudian analisis SWOT yang berikut terakhir yakni ancaman. Ancaman yang dihadapi yakni yang pertama adanya daerah-daerah yang belum digarap dengan baik oleh Wika Beton, memungkinkan pesaing untuk mendahului masuk dan memperkuat pasarnya. Kemudian pelanggan beralih dari Wika Beton karena pesaing menggunakan sistem produksi dan desain yang lebih ekonomis. Kesulitan mendapatkan pemasok yang mampu mensuplai material alam dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas produksi. Kemudian meningkatnya kecenderungan pelanggan untuk menunda dan menghindari kewajiban membayar dapat menyebabkan kesulitan likuiditas, meningkatnya biaya bunga dan piutang macet perusahaan. Produsen pesaing tersebut merebut pasar tradisional Wika Beton melalui upaya pengembangan range produk yang semakin beragam. Matrik BCG yakni STARS, produk unggulan yang memiliki pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar yang tinggi yaitu produk beton, konstruksi baja, konversi energi. Terbukti karena produk-produk tersebut menjadi primadona baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang selanjutnya question marks, produk dari Wika yang berada dalam question marks yaitu produk dari anak perusahaan Wika Reality yang berupa hunian dengan brand Taman Sari yang asri dan nyaman. Kemudian Casco, produk yang termasuk dalam Casco yaitu produk pemanas air tenaga surya, tiang beton, furniture, dan konektor. Produk-produk tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah namun memiliki pangsa yang tinggi. Selanjutnya DOK, produk yang tergolong dalam bagian DOK yaitu produk dari anak perusahaan Wika Jabar Power berupa pertambangan panas bumi, gunung tanpa mas, dan pembangunan pembangkit listrik panas bumi. Grand strategi matrik perusahaan Wika berada pada kuadran pertama dikarenakan pertumbuhan industri konstruksi yang positif dan kompetitif pada tahun terakhir, dan Wika memiliki posisi yang kuat dalam industri konstruksi. Selanjutnya ada alternatif strategi terpilih. A. Meningkatkan strategi operasional excellence manajemen sistemnya. B. Setiap anak perusahaan dari Wika harus memiliki manajemen strategi yang baik sebagai tolak ukur perusahaan dalam pencapaiannya. C. Meningkatkan strategi manajemen pengetahuannya di masing-masing bidang. D. Mengembangkan anak perusahaan barunya agar dapat bersaing dengan baik di pasarnya. E. Meningkatkan kualitas produk dan teknologi modern yang digunakan untuk memenuhi keinginan konsumen. Yang selanjutnya matriks Stowe dan FVIV matriks bisa dibaca sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.